Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Silakan simak video berikut ini. Yang pertama, membandingkan pecahan. Simbol yang digunakan adalah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Supaya tidak tertukar antara lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan, kita bisa memberikan garis imajiner atau garis khayal di depannya. Nah, ini seolah-olah seperti huruf K yang artinya kecil. Berarti tanda seperti itu adalah tanda lebih kecil. Kemudian tanda yang kedua, kita kasih garis imajiner seperti huruf B. Nah, ini tandanya sebagai lebih besar. Contohnya 6,8. 6 itu kan lebih kecil dari 8. Berarti kita ambil yang atas, tanda seperti itu. Nah, contoh yang kedua 7,4. 7 lebih besar. Berarti diberikan tanda lebih besar. Paham ya? Nanti diterapkan di pecahan. Ada beberapa cara untuk membandingkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Untuk membandingkannya, kita tinggal melihat saja bagian gambar yang diarsir lebih luas yang mana. Contohnya seperti itu. Gambar kiri adalah 5/6, gambar kanan 4/6. Kita lihat secara kasat mata lebih luas yang kiri. Berarti 5/6 lebih besar dari 4/6. Selanjutnya, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Artinya 1/2 lebih besar daripada 1/3. Yang kedua, 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. Maka 2/5 lebih kecil dari 5/8. Dan 2/4 terletak sejajar dengan 3/6, maka 2/4 sama dengan 3/6. Dan yang ketiga yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Ada dua, yang pertama dengan pecahan yang penyebutnya sama, dan yang kedua pecahan dengan penyebut berbeda. Simak penjelasan ibu berikut ini. Pertama, membandingkan pecahan dengan penyebut sama, 8 dan 8. Sama ya. Untuk penyebut yang sama kita hanya membandingkan pembilangnya 4 dan 7. 4 lebih kecil dari 7. Sehingga kita dapat menuliskan dengan simbol seperti ini. 4 lebih kecil dari 7. Karena dikasih garis imajiner, K-nya kecil. Kemudian 5/6 dan 3/6, 6-nya sama. Berarti 5 lebih besar dari 3. Kita hanya perlu melihat pembilangnya saja. Seperti itu. Dan yang ketiga, 9/11 dan 9/11. Penyebut 11, kemudian pembilangnya sama juga 9. Sehingga kita memberikan simbol sama dengan. Paham ya? Ini mudah untuk yang penyebutnya sama. Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda. Penyebut 6 dan 5. Kalau tadi bisa langsung membandingkan pembilangnya, tapi sekarang tidak bisa, harus disamakan dulu penyebutnya. Atau menggunakan cara yang pertama, cara singkat, yaitu dengan kali silang. Ini caranya lebih cepat, yaitu kita silang, kita kalikan silang 7 kali 5 dan 6 kali 4, sehingga menjadi 7 kali 5 sama dengan 35. 6 kali 4 sama dengan 24. 35 lebih besar dari 24. Berarti jawabannya seperti ini. Oke. Ini cara yang tercepat, tersingkat, dan termudah. Kemudian ibu tetap akan memberikan cara yang kedua. Cara yang kedua, 7/6, 4/5. 7/6 dikali dengan penyebut yang satunya, supaya untuk
untuk menyamakan penyebut. Berarti 6 kali 5, 30, 7 kali 5, 35. Kemudian 4/5 kebalikannya, dikalikan dengan penyebut 6. 5 kali 6, 30, 4 kali 6, 24. Jadi 35/30 lebih besar dari 24/30. Ibu yakin cara yang pertama cara yang paling mudah, dan Ibu sarankan kalian menggunakan cara yang pertama. Materi yang kedua, mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ada dua, yaitu mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama dan yang penyebutnya berbeda. Yang penyebutnya sama itu gampang sekali, dengan cara urutkan langsung pembilangnya. Contohnya 7/13, 4/13, dan 10/13. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat pembilangnya saja, 7, 4, dan 10. Berarti dari yang terkecil yaitu 4/13, kemudian 7/13, dan 10/13. Itu kalau dari yang terkecil. Sebaliknya kalau dari yang terbesar berarti 10/13, 7/13, dan 4/13. Ini gampang sekali. Jadi langsung ke pembilangnya. Oke? Mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda dengan cara samakan terlebih dahulu penyebutnya. Contoh, urutkan pecahan 3/4, 1/6, 2/3 dari yang terbesar. Kita dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut lainnya supaya penyebutnya sama. Yang pertama 3/4 kita kali dengan 6 dan 3 penyebut yang lain. Karena bawah dikali, atas juga dikali. Hasilnya 54/72. Demikian dengan 1/6 kita kalikan dengan 4 dan 3. 6 kali 4 kali 3 hasilnya 72. 1 kali 4 kali 3 hasilnya 12. Dan yang terakhir 2/3. 2/3 maka kita kalikan dengan 4 dan 6. 3 kali 4 kali 6 hasilnya 72. 2 kali 4 kali 6 hasilnya 48. Di sini sudah sama penyebutnya ya, 3/4, 1/6, dan 2/3 menjadi 54/72, 12/72, dan 48/72. Di sini kan 3/4 sama dengan 54/72, 1/6 12/72, dan 2/3 48/72. Sudah sama penyebutnya. Jadi urutannya 54, 48, dan 12. 54 tadi miliknya 3/4 ya, berarti 3/4, kemudian yang ini 2/3, dan yang terakhir 1/6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil untuk menyamakan penyebutnya. Ini digunakan untuk kalian yang sudah memahami KPK. Kalau belum, bisa menggunakan cara yang pertama. Nah, ini 4, 6, dan 3, kita cari KPK-nya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12. Kelipatan dari 6, 6, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Di sini kita sudah menemukan angka yang bersekutu, yaitu 12, angkanya sama. Kemudian kita masukkan ke dalam pecahan. 3/4 kita samakan penyebutnya dengan KPK 12. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 3, hasilnya 9/12. Kemudian untuk 1/6 kita jadikan penyebutnya 12. Caranya 12 dibagi 6 dikali 1. 12 bagi 6 kali 1, hasilnya 2/12. Dan yang 2/3 sama dengan, ini kita juga samakan penyebutnya ya, 12 dibagi 3 dikali 2, hasilnya 8/12. Nah, 9/12, 2/12, dan 8/12 kan sudah sama penyebutnya. Kita tinggal urutkan dari yang terbesar, yaitu 9/12 sama dengan 3/4. Kemudian 8/12 ini adalah 2/3, dan yang terkecil adalah 2/12 atau 1/6. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.